guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki Mita. Di video kali ini aku bakalan ngajak kalian pindahan karena aku udah selesai dari masa karantina 14 hari. Yeay. Jadi, kalau kalian lihat di sini, aku bakalan ngasih tahu aku udah beres-beres. Tada. Ini ada tas ransel. Terus ini tuh sebenarnya paketnya ini tuh isinya jajan-jajan kemarin yang aku kasih tahu di video sebelumnya itu. Tapi ini aku ganti. Jadi jajannya aku masukin, terus ini kayak sisa-sisanya yang nggak bisa masuk. Jadi sama aja sih intinya. Terus ini, nah ini aku mau filming habis ini bentar. Ini aku nyiapin laptop karena pindahannya itu masih jam berapa ya? Setengah 12 gitu deh. Dan sekarang masih jam 10. Terus ini ada spray sama selimut sama bantal. Aku masukin semua di sini sama jaket-jaket. Lihat deh. Sampai robek. Ini sebenarnya udah robek dari hari pertama aku ngambil. Tapi ya gitu deh, tambah lebar. Nah, terus habis itu ini kopernya yang gede udah siapin. Sampah. Terus kamar mandinya juga udah kosong. Annyeong. Nih, tinggal bidet sih sebenarnya mau aku masukin kalau misal nanti aku udah nggak ke toilet lagi. Bidet ini jangan sampai lupa sih. Haha. Terus habis itu ini deterjennya aku tinggal deh kayaknya. Jadi kayaknya bidetnya aku taruh sini aja, takut lupa. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu bidet ini, jadi kan kalau di Korea tuh nggak ada yang shower buat di toilet gitu kan. Jadi aku bawa ini, beli di Shopee, bidet untuk bersih-bersih pas di toilet. Oke. Nih, masker. Jadi masker di sini tuh harus pakai minimal KF94. Karena kalau enggak ya repot guys. Jadi aku bakalan cerita kenapa aku barusan pindah di hari ke-14. Hari ke-15. Ya, ini tuh hari ke-15. Jadi guys, aku bakalan cerita kenapa aku barusan pindah di hari ke-15 bukannya hari ke-14 karantina. Jadi sebenarnya aku tuh harusnya pindah kemarin, yaitu tanggal 21. Ya, 22. Jadi kan aku tes swab itu tanggal 21 di hari Minggu, dan tanggal 22 di hari Seninnya itu aku harus pindah dari dorm. Nah, tapi kemarin ada kejadian drama, super drama yang aku bakalan ceritain. Jadi, ini aku bakalan ceritain urut ya. Jadi pertama, hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 itu aku bersama beberapa rombongan yang juga datangnya itu di tanggal 8 Februari 2021 itu kita swab. Kan udah pas tuh 13 hari, jadi besoknya itu keluar kan ceritanya kayak gitu. Nah, di serombongan ini ternyata aku pikirnya itu yang datang dikit, ternyata banyak banget gitu loh yang datang tanggal 8 Februari. Jadi istilahnya kayak dari Indonesia sendiri kan ada 9 atau 10 aku lupa. Nah terus habis itu sisanya itu bule-bule itu banyak banget. Nah setelah itu kita kan udah jalan nih ke tempat swab. Jadi ke tempat swab itu nggak boleh naik kendaraan umum. Jadi bolehnya tuh cuman jalan kaki atau naik taksi, atau bukan taksi sih, kayak kendaraan pribadi gitu. Nah, nyampe di sana udah nih tes segala macem, pulang, terus kita nunggu hasilnya kan keesokan harinya, yang berarti tanggal 22 Februari. Jadi hari Senin 22 Februari itu harusnya hasilnya keluar, dan kalau misal negatif semua kita langsung pindah. Tapi ternyata kemarin atau di tanggal 22 Februari hari Senin itu ada satu orang yang hasil tesnya itu ambigu. Karena hasilnya ambigu, jadi kita suruh nunggu sampai hasilnya tuh benar-benar fix apakah dia positif atau negatif kan. Nah ternyata malamnya itu kita dikasih tahu kalau misal si bule ini, aku nggak bakalan nyebut namanya, si bule salah satu ini, dia cowok, dia itu ternyata positif corona guys. Jadi karena dia positif, jadinya dicariin orang-orang yang kontak sama dia kemarin itu siapa aja. Entah cuman ngomong hello, atau entah cuman sebelahan doang, atau satu lift sama dia. Itu dicariin semuanya siapa, nama-namanya, terus dicatetin. Kayak apa ya, takut gitu loh kalau misal ternyata dia juga membawa
virusnya kan. Nah makanya orang-orang yang kemarin kontak sama si bule ini yang positif itu hari ini tanggal 23 Februari harus tes lagi. Jadi kasihan banget guys, kayak udah kemarin lusa itu tes, terus hari ini harus tes lagi. Jadi dalam selang waktu kurang dari 2 hari itu udah tes lagi. Sakit kan ya swab ya. Kalian pasti kalau yang udah pernah tahu rasanya di swab kayak gimana pasti kayak enak gitu. Nah, karena yang lain aku dan teman-teman aku beberapa yang lain yang cewek-cewek itu biasanya kan kalau cewek-cewek kan pasti jalannya sama cewek-cewek juga kan. Nah, karena kita jalannya sama cewek-cewek juga, kita gak kontak sama si bule cowok ini yang dia positif. Alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi kita semua yang cewek-cewek yang orang Indo itu alhamdulillah hari ini bisa pindah ke dorm. Jadi pindahnya nanti sekitar jam setengah 12 kalau nggak salah. Kita di sini disuruh packing untuk persiapan sebelum pindah. Nanti terus habis itu kita disuruh tanda tangan beberapa kertas gitu untuk masuk ke dorm, kayak pernyataan bahwa kalau misalnya nanti di dorm aku keluar dorm itu harus pakai masker, bla 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 gitu. Pokoknya banyak banget lah kayak gitu. Kayak agreement lah ya, agreement kayak gitu. Jadi sumpah itu drama banget sebenarnya di Kakao Talk kemarin, karena apa ya, itu kejadiannya kan serius banget ya. Maksudnya corona ini kan sangat serius. Tapi beberapa orang bule di luar sana itu terlalu agresif bahasanya. Dia pakai bahasa yang kasar banget gitu loh, yang ada F-nya itu. Jadi ya gimana ya, maksudnya itu satu grup itu isinya koordinator, nggak cuman murid-murid juga, masih mahasiswa, mahasiswi, tapi juga koordinator gitu, ngomongnya yang sopan kayak gitu. Meskipun ya tahu sih kejadiannya kayak gitu dan super drama gitu. Jadi ya menurut aku kayak gimana ya, harusnya sopan santun gitu sih, tapi nggak tahu lah orang-orang sana. Oke guys, jadi aku bakalan bawa kalian pindahan. Ini aku masih nunggu jamnya dipanggil. Nanti kalau aku pindahan kayaknya aku nggak bakal bisa ngevideo karena tahu kan bawaanku tuh banyak banget. Jadi mungkin aku bakalan ngevideo kalau udah nyampe di dorm. See you. Jadi guys, ini adalah dorm aku yang sebenarnya. Maaf ini berantakan banget karena aku barusan pindahan terus barusan jalan-jalan. Nah, jadi ini tuh sebenarnya sama aja sih, kayak mirip gitu. Cuman bedanya ini sempit. Jadi sebelah sini itu ada roommate aku. Dia juga orang Indonesia. Nah, sama aja kan? Cuman ini tuh tempatnya lebih sempit. Kayak jarak antara ini sama ini tuh sempit banget. Terus keluar jendela kayak gini, lihat. Wah, ini udah sore. Dan aku barusan sholat asar. Kayak gitu. Nah, ini aku belum sempat beres-beres karena tadi aku nyampe itu belum makan siang, jadi langsung keluar buat cari makan siang. Jadi aku bakalan ngerapiin ini semua. Oke. Jadi guys, kamar aku tuh ada di C sini. Terus di luarnya itu ada kayak balkoni. Terus ini ada kulkas bersama. Sini ada koperku sama koper temanku. Terus ini kayak balkoni gitu, kita bisa keluar kayaknya. Nah, jadi kamarnya itu ada 3, 1, 2, 3. Sini ada kamar mandi sama toilet, situ juga ada toilet. Nah, selamat datang home sweet home. Ini bakalan jadi kamar aku selama 5 bulan ke depan. Kayaknya aku akan beres-beres dulu. Hai guys, aku udah pindahan sekarang dan aku udah ada di dormku yang sebenarnya. Jadi aku bakalan di sini selama 5 bulan ke depan. Tapi aku ada beberapa masalah, yaitu di sini harusnya kan aku konekin internet pakai router. Ini router aku udah aku tancepin ke LAN-nya, tapi internetnya nggak bisa. Kayak harus ada wifi gitu deh. Maksud aku harus ada nama dan password gitu. Cuman kayak udahlah, nanti aja aku bakalan tanya ke orang. Jadi aku bener-bener gak ada internet sekarang. Wifi yang gratisan pun entah kenapa itu nggak bisa connect ke laptop ataupun ke HP aku. Jadi aku tadi harus turun ke lantai 1 buat nyari wifi gratisan buat bisa ngontakin teman-temanku.
Jadi sebenarnya ini aku satu kamar sama teman aku yang dari Indonesia. Jadi teman aku yang dari Indonesia kan ada sekitar 9 atau 10, aku lupa. Nah, ini aku sama salah satu dari mereka. Nah, dia lagi nggak ada sekarang dan dia bisa connect internet. Jadi cuman dia satu-satunya harapan aku kalau misal aku butuh panggilan ke siapapun itu. Jadi nggak tahu deh ini aku bakalan gimana. Kayak hari ini tuh capek banget karena beneran tadi tuh bawa banyak banget, kayak satu koper gede, satu koper kecil, satu koper yang satu tas yang isinya jajan. Tapi aku ganti jajannya tuh aku masukin ke dalam koper, tapi ternyata ada yang nggak cukup, jadi aku taruh di si tas hijau yang bakal aku kasih tahu sini. Jadi bawaannya kan banyak banget. Terus akhirnya aku jadi kayak capek banget karena tadi ada insiden, yaitu aku salah gedung. Jadi tulisan di kertasnya itu nggak terlalu jelas. Kertasnya di mana ya? Jadi kita tuh dikasih kertas kayak kamu tuh di gedung mana, nomor berapa, kamar apa, terus passwordnya itu berapa gitu kan. Nah tapi di situ tulisannya nggak jelas gitu loh. Jadi aku bingung banget. Di situ akhirnya pas aku nyampe di gedung 9C, aku kasihin nih ke orangnya ada di situ kan yang bantu aku. Nah dia bilang kayak oh udah masuk gitu. Terus aku mikir kayak oh jangan-jangan itu 9C. Karena nggak jelas tulisannya kayak antara A, C atau D gitu guys. Jadi ngeselin banget. Terus akhirnya aku masuk nih, terus aku cari-cari kok nggak ada. Terus ternyata setelah aku pikir-pikir ini kayaknya 9D deh. Akhirnya aku pindah ke 9D. Terus habis itu di situ akhirnya baru bener aku di 9D. Nomornya itu berapa ya? 736C. Jadi 736C itu maksudnya adalah lantai 7. Terus yang nomor 736 jadi nomor 36. Terus C itu karena satu kamarku isinya itu ada 3 kamar. Jadi aku di kamar yang C. Jadi satu kamar dorm aku isinya ada 3 kamar. Dan 3 kamar ini satu kamarnya isinya ada 2. Aku bakalan tunjukin. Semoga ini lagi sepi, jadi aku bakalan kasih a little tour tentang dorm aku yang baru ini. Jadi aku bakalan bawa ini untuk jalan-jalan. Nah, jadi ini tuh pintu masuknya. Ini ada tempat buat naruh sepatu. Itu ada sandalnya orang. Terus di sini ada toilet. Jadi kecil gitu. Di sini ada kamar, tapi nggak tahu masih belum ada orangnya atau emang nggak ada orangnya. Nah, ini kan kamarnya A. Terus di situ ada B, di situ ada C. Kamarku di sana. Ini ada kamar mandi juga. Tada. Jadi ini ada 2 wastafel di situ buat mandinya, dan ini ada toilet yang lain lagi. Bisa pakai sandal. Nah, ini ada kulkasnya. Kulkas bersama, terus itu ada koper aku sama koper temen aku dari Indo juga. Terus di sini tuh ada kayak balkon gitu. Ini nggak tahu punya siapa. Gitu deh. Nah, aku di kamar C. Nah, kayak gini kamarnya. Sebenarnya sama aja sih sama yang kemarin. Kayak lebih sempit gitu. Dan 2 orang juga, cuman ini karena teman aku, jadi aku nggak bakalan nunjukin ke sebelah kiri itu seperti apa. Jadi ya segini doang guys. Tapi sama sih sebenarnya, storage-nya banyak banget di sini, sama yang 3 di bawah, 3 di atas, 2 di atas sama ini. Jadi ini masih berantakan banget karena aku masih capek banget buat beres-beres, tapi aku bakalan beres-beres habis ini. Oh ya guys, tadi aku beli Chilsung Saida. Mana sih tulisannya? Nih, Chilsung Saida. Chilsung Saida. Atau Chilsung Cider, ini gimana sih bahasa Inggrisnya? Aku beli yang Jongkook. Ini aku belum tahu rasanya kayak gimana. Di habis ini aku coba. Terus tadi aku tuh beli telur. Nih, buat makan nanti karena aku masih ada nasi kan. Jadi yang dikasih pemerintah kemarin itu aku masih punya nasi nih. Itu nasinya ada 10. Banyak banget kan, bisa buat 10 kali makan. Tapi aku nggak ada sendok.
it's a bad news. Dan aku masih nggak ngerti makannya gimana. Mungkin aku bakalan makan pakai tangan langsung kali ya. Tangan, telur, dan nasi sama rumput laut. Jadi masih ada rumput laut juga. Ya gitu deh, aku bakalan coba ini dulu. Sumpah tadi aku barusan sadar kalau misal background aku tuh bidet. Aduh, bidet aku belum aku taruh di kamar mandi, nanti aja. Cacan, 칠성 사이다. Mari kita coba rasanya seperti apa. Ini aku beli yang Korean peach. Mari kita coba. Sumpah sodanya itu bener-bener keras banget, kayak apa ya, kayak aku nyoba soda di Indo nggak pernah yang sampai seblubuk-blubuk ini. Bahasanya apa sih, kayak gitu. Ada yang datang.